kuliah kita kali ini ya, kuliah kita kali ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan juga di semester lalu pada saat kita belajar mengenai time series ya. Jadi topiknya hari ini adalah time series untuk pendekatan semi moving average yang nanti kita percoba praktekkan di di Excel gitu ya, di Excel. Nah, kalau materinya akan saya sampaikan sedikit slide-nya karena sebenarnya kalian sudah pernah tahu sebenarnya sebelumnya gitu ya. Yaitu tentang time series itu. Ini di semester kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Dan kalian punya punya slide-nya ini sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah, apakah bisa melihat presentasi saya? Bisa melihat presentasi saya atau belum? Sudah bisa, Pak. Bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kita mulai dari ini ya, data berkala atau time series. Nah, data berkala atau time series itu kata lainnya adalah data runtun waktu, ya data runtun waktu. Karena berdasarkan waktu pengumpulan data itu ada dua macam data, yaitu data yang disebut sebagai data cross section dan satu lagi adalah data berkala atau time series atau runtun waktu. Nah, data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu, ya, at the point of time itu disebut sebagai data cross section. Ya, jadi untuk menggambarkan sesuatu pada suatu waktu tertentu. Sebagai contoh misalnya kita akan melakukan penelitian tentang pengeluaran mahasiswa STI Madani ya pada bulan Januari gitu ya. Sehingga kita mengambil datanya itu pada bulan Januari bersama-sama dengan yang lain gitu. Jadi semua diambil pada bulan Januari, kemudian dikumpulkan datanya dan diolah. Itu. Nah, berbeda dengan data berkala. Data berkala ini diambil berdasarkan runtun waktu, ya. Bisa harian, bisa jam-jaman, bisa mingguan, bisa kuartalan, ya, dan bisa tahunan, gitu ya. Terserah nanti kebutuhannya seperti apa penelitiannya, gitu ya. Itu. Nah, definisinya adalah ini ya, time series, ya. Merupakan data yang disusun berdasarkan waktu. Dia dapat berupa mingguan, harian, bulanan, tahunan, semesteran, kuartalan, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Itu. Nah, sehingga nyusunnya berdasarkan waktu tentunya ya. Jadi kita bisa melihat nanti pengaruh waktu terhadap sesuatu gitulah. Nah, dan ini kita akan membentuk tren nantinya. Tren itu kan data yang disusun berdasarkan runtun waktu, itu nanti hasilnya tren. Nah, kegunaannya apa kita mengumpulkan data berdasarkan time series atau runtun waktu? Pertama adalah untuk pembuatan keputusan saat ini. Kedua adalah peramalan keadaan di masa yang akan datang, ya. Dan dan juga perencanaan kegiatan di masa yang akan datang, gitu ya. Perencanaan kegiatan di masa yang akan datang. Nah ini jadi inilah fungsinya ya fungsinya. Nah kemudian tadi saya berbicara mengenai tren ya. Tren itu berarti kan bentuk pola data antar waktu itu akan membentuk pola seperti apa. Nah sebagai sebagai gambaran ada 4 macam pola tren yang bisa terjadi pada data runtun waktu. Pertama adalah data tren sekuler, kedua variasi siklis gitu ya. Kemudian ada variasi musim ya, kemudian ada variasi residu. Nah, ini 4 macam tren. Nah, tren pertama adalah tren sekuler ya atau secular trend, lambangnya T. Nah, T itu jadinya merupakan gerakan teratur data dalam jangka waktu panjang, misalnya lebih dari 10 jangka waktu. 10 jangka waktu itu misalnya kalau dia bulanan lebih dari 10 bulan dilihatnya gitu ya. Kemudian atau lebih dari 10 tahun, 10 hari atau 10 minggu gitu ya. Nah itu. Jadi ini tren sekuler, gambarnya bisa semacam ini ya. Bisa garis lurusnya ke atas, bisa juga ke bawah gitu ya. Atau dia rata atau dia berbentuk polinomial ya. Polinomial itu melengkung gitu ya, melengkung. Nah ini, macam ini. Nah kemudian bentuknya ya, bentuknya. Tadi ada yang tren sekuler, tren siklis bagaimana? Tren siklis ini
merupakan siklikal yang biasanya berulang-ulang terus dalam jangka waktu tertentu gitu ya, tertentu. Jadi ini periodenya ya seperti gelombang. Jadi gelombang itu ada pada saat tertentu dia puncak, kemudian pada saat kemudian turun lagi gitu ya, turun lagi, kemudian bisa kemudian naik lagi, turun lagi, gitu ya. Itu. Jadi ini periode yang biasanya apa namanya berulang-ulang tapi reguler sama. Jadi polanya misalnya dalam 2 bulanan dia akan naik, kemudian dalam bulan berikutnya dia akan turun, kemudian 2 bulan lagi akan naik, bulan berikutnya turun lagi. Nah itu jadi dia dalam polanya itu ya, berulang-ulang lagi terus dalam periode yang panjang ya, dalam periode yang panjang. Nah kemudian ya ini tadi variasi siklis gitu ya, variasi siklis. Siklus ya orang bilang juga siklus gitu. Yang gampangnya misalnya apa, mbak-mbak itu kan kalau ada misalnya siklusnya kan ada gampang marah, terus kemudian setelah siklusnya selesai nanti nggak apa ramah lagi gitu ya, kemudian gampang marah lagi dan terus menerus gitu ya, kira-kira begitulah. Ini gambaran apa namanya contohnya lah gitu ya, contohnya walaupun kadang tidak tepat juga. Oke ya, jadi itu kira-kira. Nah kemudian variasi berikutnya adalah variasi musim, ya variasi musim. Nah, di gambar slide ini ya ada J, F, M, A, M dan seterusnya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu ya. Nah ini apa namanya merupakan variasi data yang berulang-ulang tapi periode yang pendek gitu ya, dalam periode yang pendek. Gitu. Nah, biasanya dalam 1 tahun atau kurang gitu ya, dalam 1 tahun atau kurang. Nah, biasanya terjadi karena adat istiadat atau pengaruh musim gitu ya, musim. Nah, jadi misalnya kalau dalam kesehatan kan angka apa sih? Angka yang sakit demam berdarah gitu ya. Itu rata-rata pas musim hujan misalnya gitu ya. Mungkin musim hujan. Nanti kalau yang ada kerja di kesehatan kalau saya salah saya diberitahu saja. Nah, taruhlah musim hujan itu antara bulan apa namanya? Bulan apa Oktober April misalnya gitu ya. Nah, nanti di bulan-bulan itu banyak kejadian. Tapi ketika sudah kemarau nanti dia apa namanya? Tidak lagi ya gitu. Nah, misalnya begitu ya. Kalau salah nanti tolong saya dikasih tahu yang kerja di bagian kesehatan itu. Itu. Jadi tapi dia punya pola juga berdasarkan musim gitu ya, berdasarkan musim. Gitu. Nah, atau juga misalnya harga-harga gitu, harga-harga untuk produk pertanian itu cenderung akan turun ketika musim-musim panen, ya musim-musim panen. Musim-musim panen itu misalnya ya pasti di musim yang di mana air itu banyak misalnya gitu ya. Jadi apa namanya misalnya sayur-sayuran akan banyak produksi ketika air itu banyak, tapi bukan banjir gitu ya. Nah itu ketika air banyak, misalnya dia di bulan Agustus misalnya gitu ya, itu ketika pola cuacanya bagus, panen banyak, sehingga harga turun. Dan itu akan berulang-ulang lagi terus-terusan ya, ketika musimnya semacam itu dia akan turun harganya. Sama juga misalnya ikan, nelayan ya, kan kita sering ketika ada musim angin ya, musim angin kan ada bulan-bulan tertentu itu, dalam setiap tahun pasti ada lah. Dan ketika saat itu apa namanya ikan susah didapat, sehingga kita kalau cari ikan di pasar susah dan harganya naik gitu ya. Nah ini itu adalah musim dan itu biasanya masih bisa diperkirakan karena kan musim ini kan suatu yang rutin. Ya, jadi polanya semacam inilah. Ketika tiap bulan Juni Juli ini kan JJ Juni Juli naik, tahun berikutnya juga Juni Juli ya cenderung naik lagi. Ya punya pola yang sama. Misalnya ini contohnya. Ya selanjutnya adalah variasi residu. Ya variasi residu ini variasi tren yang apa namanya dia tidak bisa diprediksi ya karena tidak berpola, tidak mempunyai pola yang teratur. Nah ini misalnya ada bencana alam ya, misalnya juga ada perang atau kebijakan baru pemerintah gitu ya. Nah jadi misalnya ada bencana alam, pasokan barang itu terputus, nah, sehingga ada kenaikan harga gitu ya. Jadi pola trennya pas pada terputus bencana alam dia naik kan gitu ya, harganya, tren harga naik. Tapi ketika sudah tersambung lagi turun lagi. Tapi kita tidak bisa memperkirakan, ya tidak bisa memperkirakan. Seperti yang kita alami saat ini, ya Indonesia kan akan memasuki resesi ya, resesi apa namanya ekonomi karena diperkirakan nanti laporan ekonomi kita, ekonomi outlook kita untuk bulan September itu adalah
kuartal ketiga kita akan negatif, ya toh? Karena kuartal kemarin kan kita negatif 5,2-an ya. Dan kalau lagi negatif berarti 2 kali berturut-turut kita masuk dalam masa resesi. Ya, jadi itu istilahnya lah gitu ya. Tapi kita tidak perlu takut lah, namanya resesi ya biasa, namanya perekonomian kan, apalagi sekarang lagi masa wabah gitu. Jadi, nah tapi dampaknya apa? Dampaknya itu akan bawa dampak pada pasar modal, pasar saham. Pasar saham sekarang cenderung jatuh ya gitu ya. Jadi nilai indeks indeks harga saham gabungan atau IHSG kita kan turun. Sebelumnya itu kan 5 ribuan gitu ya. Sebelumnya 5 ribuan, lalu lalu turun menjadi 4 ribuan gitu ya sekarang. Dan banyak saham-sahamnya saham-saham itu harganya turun gitu ya. Gitu. Nah, jadi gara-gara ada tanggapan rumor mau inflasi, maka membawa reaksi terhadap pasar ya, pasar harganya turun. Indeksnya turun ya, indeks turun. Nah, kalau indeks turun artinya apa? Artinya kan di pasar modal itu atau pasar saham itu pasti banyak yang jual gitu ya. Banyak terjadi transaksi jual. Itu sehingga harganya turun. Oke. Nah, ini bentuknya begini, kita tidak bisa membuat polanya gitu ya. Karena di sini acak-acakan lah kira-kira di dalam begitu ya. Gitu, acak-acakan. Nah, ini adalah pola variasi residu atau irregular atau random atau erratic variation. Nah, jadi itu bentuk trennya. Nah, kemudian ada beberapa contoh kurva data time series, ya time series. Jadi ini tadi kan berdasarkan tahun ya. Jadi 2000 2000, 2001, 2002 dan seterusnya ini adalah tahunnya di sumbu datar. Kemudian di sumbu tegaknya adalah 02, ini adalah misalnya penjualan dalam juta gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat titik-titik yang biru ini adalah data realnya yang meningkat setiap tahun. Kita lihat meningkat setiap tahun dan garis trennya dibuat garis lurus gitu ya. Dia ternyata arahnya ke atas gitu ya. Berarti dia memiliki tren yang positif. Jadi semakin bertambahnya waktu, penjualan pun juga akan meningkat di sisi sisi tegaknya, sumbu tegaknya gitu ya. Jadi ketika dia semakin naik, penjualan pun juga akan naik gitu. Nah, ini kita lihat dari garis trennya ya. Ini istilahnya tren yang positif ya. Gitu. Nah, misalnya gini lagi, ada model model ya tren yang semacam ini gitu ya. Data yang semacam ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat trennya bagaimana gitu ya. Trennya bagaimana? Misalnya begini, yang pertama adalah ini tentang inflasi ya. Inflasi yang biru adalah year on year, yang bulan adalah month on month. Jadi bulan ke bulan, yang atasnya tahun ke tahun. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kalau kita kita bisa membaca sebenarnya trennya. Kalau untuk yang inflasi yang year on year itu cenderung dia memiliki penurunan gitu ya, penurunan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian tapi yang dari bulan ke bulan tetap juga dia lebih datar gitu ya, lebih datar dibandingkan dengan yang dari tahun ke tahun gitu. Nah, kita bisa lihat ini namanya tren gitu ya, tren. Oke. Selanjutnya lagi ya. Nah, tren itu biasanya nanti ujung-ujungnya akan dibuat dalam bentuk garis lurus gitu ya. Garis lurus. Nah, ini ya. Jadi nilai komponen dari data berkala atau Y ya. Yaitu nilai data berkala merupakan hasil kali komponen-komponennya dalam bentuk persamaan dan ditulis Y sama dengan T. T tadi tren yang tadi sekuler, C itu yang tren kedua ya. Kemudian siklis sama yang yang terakhir tadi, yang I. Yang I itu yang ini ya, residu irregular. Yang S itu adalah seasonal, yang C itu adalah cyclical, yang T adalah sekular gitu ya. Jadi dijumlah, atau ada juga ahli yang dikalikan, atau ada juga ahli yang berpendapat bahwa itu dijumlah gitu ya. T tambah C tambah S tambah I. Nah, ini maksudnya bukan dijumlah secara secara langsung dijumlah nilainya, tapi merupakan pengaruh ya, semua berpengaruh. Bisa nanti bentuknya dalam bentuk sekuler, bisa variasi siklis, musim atau residu. Itu tergantung nanti kombinasi kekuatan bentuk trennya, dia arahnya kemana. Nah, tapi ini dasarnya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan nilai tren? Ya, nilai tren itu bisa ditempuh dengan
4 cara, ini secara umum gitu ya. Pertama dengan metode tangan bebas atau freehand, yang kedua metode setengah rata-rata atau semi average ya, atau semi moving average orang bilang itu. Nah, atau yang ketiga dengan cara rata-rata bergerak atau moving average ya. Dan yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Nah, yang umum digunakan sebenarnya ya, yang umum digunakan adalah pertama, ketiga, dan keempat ya. Pertama, ketiga, dan keempat. Nah, itu nanti apa namanya? Yang metode setengah rata-rata yang akan kita pelajari saat ini nanti ya. Itu sebenarnya lebih jarang digunakan gitu. Tapi kita perlu tahu lah gitu ya. Yang sering digunakan sebenarnya metode rata-rata bergerak dan kuadrat terkecil, itu akan saya sampaikan di minggu depan. Yang hari ini adalah metode tangan bebas. Oke, dan setengah rata-rata. Oke, pertama ya metode tangan bebas nih, freehand ya, freehand. Misalnya ada data penjualan semacam ini tahun 90 sampai 97 gitu ya. Tahun 90 sampai 97 penjualannya 176, ini mungkin dalam satuannya apa gitu ya. Kita anggap begini. Kemudian kita susun dalam bentuk tabel ya. Maaf, tabel grafik, maksudnya grafik. Sumbu datar adalah tahunnya. Ya, pertambahan tahun dari 89 sampai apa namanya 97, tapi kalau data ini kan mulai dari 90 ya. Itu data. Kemudian dari apa namanya sumbu tegaknya ini menunjukkan penjualannya. Nah, kemudian kita tarik garis ya, garis yang kira-kira akan melalui titik-titik itu gitu ya. Nah, ini metode tangan bebas itu. Jadi garis tren ini ya, itu kita buat atas dasar pendekatan kita gitu untuk mencari garis yang kira-kira melalui itu, melalui titik-titik real itu, data real itu. Dan kita lihat bahwa oh ini begini, berarti dia trennya menaik. Jadi semakin meningkat apa namanya tahun bertambah tahun, maka penjualan juga akan menaik. Nah, freehand bisa kita tetap letakkan di sini misalnya. Ya, kita mau lihat oh freehand. Oke. Kalau begitu saya apa namanya? Saya ambil garis gitu ya. Saya akan buat garis ya. Garis misalnya untuk membuat tren ini ya. Sorry. Tar. Nah, ini misalnya thread gitu, saya garis thread gitu ya. Oke. Nah, berarti begini gitu ya, begini. Nah, ini saya tangan bebas gitu ya, tangan bebas. Jadi menurun dia. Nah, menurun untuk yang inflasi tahun ke tahun. Tapi kalau data yang ini bagaimana? Oh, dia cenderung datar. Nah, cenderung datar ini. Nah, gitu. Kan berbeda gitu ya. Berbeda antara yang apa namanya? Yang inflasi tahun ke tahun dia cenderung turun, tapi kalau yang inflasi bulanan ya, dia cenderung fluktuasinya datar atau dikenal sebagai sideway gitu ya, sideway. Gitu. Ya. Nah, jadi itu ya salah satu contoh yang metode tangan bebas ya, tangan bebas. Nah, selanjutnya ini metode setengah rata-rata atau semi average. Ya, semi average, setengah rata-rata. Nah, ini langkahnya ada ya, sudah ada langkahnya jadi kita harus ikuti dan paling enak itu kalau kita langsung melihat datanya saja ya, datanya. Setengah rata-rata. Nah, setengah rata-rata itu artinya apa? Berarti kita membagi data itu menjadi dua bagian, setengah-setengah gitu kira-kira ya, separuh-separuh. Gitu. Nah, misalnya ada data penjualannya juga ya dari tahun 89 sampai 98 ya. Itu jumlah datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10. Ada 10 data. Nah, 10 data itu dibagi dua berarti kan 55 gitu ya. Nah, 55 itu saya letakkan pada saya pindah modelnya ya. Kolom untuk tahun dan penjualan, kolom berikutnya adalah penjualan gitu. 5 data itu adalah data kelompok pertama, 5 data berikutnya adalah kelompok kedua. Nah, itu sudah apa namanya? Metode setengah rata-rata gitu ya. Atau semi average. Nah, kemudian dari apa namanya? Dari dua data dari kolom tadi saya tambah lagi kolom semi total dan kolom setengah rata-ratanya. Nah, tren itu ada di setengah rata-ratanya, ya, setengah rata-rata. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita cari lagi data yang di tengah gitu ya. Jadi kita cari
data yang di tengah itu mana? Dari yang kelima kelompok, dua kelompok ini. Nah, kebetulan ini kan datanya ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 data, berarti kita bisa ambil tengahnya gitu ya. Misalnya 89, 90, 91, 92, 93. Berarti yang tengah ini apa? 89, 90, 91. Nah, ini 91 kita jadikan baris untuk kita letakkan nilai semi totalnya, 930. Demikian juga kelompok keduanya, 94, 95, 96, 97, 98. Kita ambil tengahnya gitu ya, berarti 94, 95, 96. Nah, 96 ini kita jadikan semi totalnya gitu ya, semi totalnya untuk kelompok yang kedua gitu ya, kelompok yang kedua. Nah, selanjutnya ya, jadi ini 930 ini dari mana? 930-nya adalah subtotal 176 sampai 205 ini. Jadi itu dijumlahkan semua 930 ya. Yang 1193 dari mana? Yaitu dari yang ini ya, 212 sampai 217 itu dijumlahkan ya. Kalau ini juga. Nah, kemudian yang 186 ini dari mana? Itu adalah 930 dibagi 5. 5 itu mana? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 tahun gitu ya. Satu kelompok kan isinya 5 tahun. Jadi ini 186 ya. Yang 238,6 juga sama. 1193 dibagi 5. Oke, sampai ini sudah tahu kita ya. Sudah tahu. Nah, selanjutnya ya. Langkah selanjutnya adalah ini ya. Jadi semi total diletakkan pada tahun 91 dan 96. Itu karena caranya tadi gitu ya. Diparuh dulu, kemudian cari yang tengah gitu ya. Gitu. Tahun yang tengah. Nah, kemudian kita hitung kenaikan total tren. Yaitu yang tadi 91 96 adalah yang 38,6 kurang 186 ya, yang ini. 238 kurang ini gitu ya. Itu dapatlah 52. Kemudian rata-rata kenaikan tren per tahun adalah 52,6 dibagi 5. Ya, karena 5 apa? Satu kelompok tadi isinya ke 5 tahun gitu ya. Gitu. Udah dapatlah 10,52. Nah, kita harus menetapkan dulu tahun ke 0. Ya namanya kalau tren itu biasanya pasti ada tahun ke 0-nya. Nah, tahun ke 0 ini kita tetapkan adalah pada semi total yang pertama. Tahun semi total pertama yaitu tahun 91. Jadi 91 ini kita anggap nanti tahun ke 0. Ya, bukan yang 96. Bukan juga 89. Bukan. Kita letakkan tahun ke 0 ada di 1991 ya. 1991 diletakkan, makanya dia pada tahun T itu tahun ya, tahun 1991 dia 186 karena tadi nilai semi average-nya sudah 186 gitu ya. Ditambah 0 dikalikan 10,52. 10,52 ini adalah rata-rata kenaikan tren per tahun ya, per tahun. Gitu. Nah, kemudian tahun 90 itu apa? Gimana? Tahun 90 itu adalah 1 tahun sebelumnya atau minus 1 gitu ya. Terus 89 itu berarti minus 2 tahun sebelumnya gitu ya. Tinggal caranya gini, dikalikan minus 2 kalikan 10,52. Sehingga kalau semakin berkurang tahunnya semakin ke bawah, itu nilai trennya semakin berkurang, ketika tahunnya semakin ke atas, dia nilai trennya juga akan bertambah. Karena Anda melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Gitu. Jadi 98 adalah yang 98 yang ini ya. Itu adalah tahun ke-7 karena di sini adalah 0 gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tahunnya ke-7 gitu ya. Tahun ke-7. Nah, ini tadi kan tujuan tren adalah salah satunya adalah untuk memprediksi. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan, jadi tren nanti kira-kira kalau tahun 1 ke tahun 2000 bagaimana? Gitu tahun 2000. Nah, tahun 2000 tinggal tahunnya itu berapa, plus berapa gitu ya, tahun 2000. Kalau 98 itu 7, berarti 99 itu 8, tahun 2009 ya kan. Jadi T2000 sama dengan ya T2000 itu sama dengan 186 tambah 9 kali 10,52. Nah, tinggal hitung sendiri. Itu nanti hasilnya bagaimana gitu ya. Itu. Ya, jadi ini tren yang pola pertama, kasus pertama gitu ya. Untuk menghitung tren metode setengah rata-rata. Nah, selanjutnya digambar begini kan gitu ya. Gitu. Jadi
datanya itu ini ya, trennya itu ini, hasil perhitungan tadi, tren itu adalah semi rata-rata ya, 186 itu adalah tahun 91 datanya, 89, 164,96 gitu ya, itu dari perhitungan tadi ini kan, ini, kemudian dipindahkan ke sini, nah kemudian tren ini digambar gitu ya, digambar. Nah digambar tentu bentuknya kalau modelnya begini pasti garis lurus bentuknya. Nah sehingga ya trennya itu untuk yang titik biru yang polanya berjejak-jejak gitu ke atas, nah itu adalah nilai penjualan realnya, ya, nilai penjualan realnya. Sedangkan yang garis hijau itu adalah garis trennya ya. Jadi garis hijau itu adalah garis trennya. Nah, kita bisa lihat garis trennya itu kan semakin semakin ke atas semakin tambah tahun semakin ke atas gitu ya. Nah, berarti perkiraan kita pasti kalau semakin bertambah tahun, penjualan juga akan semakin meningkat. Tentu dengan kondisi yang normal lah kira-kira begitu ya. Berbeda dengan sekarang. Waktu apalagi Balikpapan gitu ya. Balikpapan itu kemarin kita berharap kalau IKN jadi dimulai tahun ini, itu pasti industri banyak yang berkembang toh. Gitu. Industri banyak yang banyak yang akan berharap peningkatan lah penjualan. Tapi nyatanya apa? Karena tadi ada yang irregular tadi, langsung jatuh kita semua gitu ya. Gitu. Jadi betul-betul terasa ini di kota kita ini gitu ya. Gitu. Ada yang dulu misalnya sudah invest untuk ini kita berharap nanti IKN segera dimulai tahun ini tapi ternyata harus ditunda gitu ya. Ya kita berdoa saja tetap jadi lah gitu ya. Tapi karena pandemi mungkin ya sedikit ditunda. Sedikit ditunda ya enggak apa-apa lah kira-kira begitu. Yang penting tetap jalan kan gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi ini kebetulan waktunya tinggal 8 menit. Oke, nanti kira-kira waktunya tinggal sedikit. Saya keluar, kita masuk lagi nanti ya dengan kode yang sama. Mudah-mudahan dengan kode yang sama bisa. Kalau enggak nanti pakai kode yang baru. Cuman agak menunggu sedikit karena biasanya kalau saya selesai ini kan saya rekam. Kalau saya rekam biasanya dia pasti akan harus rendering dulu, ngopi dulu apa hasil rekamannya, baru kemudian nanti baru bisa saya buka kelas baru lagi ya. Oke, saya lanjut sedikit ya. Saya lanjut sedikit untuk kasus berikutnya gitu ya. Kasus berikutnya ya, jadi ini adalah yang tadi ya, yang tadi. Kemudian kasus berikutnya ini hanya perbedaan jumlah tahun aja. Ya, di sini misalnya tadi kan tahunnya jumlahnya 10 ya. Ini juga tahunnya jumlahnya 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini bisa dibagi dua, berarti 4 gitu ya. Dibagi dua 4. Tapi tidak bisa dicari tengahnya gitu ya. Tengah kalau tadi datanya 5 itu bisa diambil tengahnya gitu ya. Jadi 2 gitu ya. Gitu. Tapi kalau 4, nah dia harus di sela sini gitu ya datanya. Nah, misalnya 90 sampai 93 itu kan dibagi 4, bagi 2 dulu, nah kemudian dibagi 2 lagi. Jadi diambil setengah tahun. Nah, sehingga semi totalnya kita taruhkan di setengah tahun itu, ya. Demikian juga kelompok berikutnya. Dicari dulu setengah tahunnya di mana, berarti antara 95 sampai 96 ditambahkan 1 baris gitu ya. Gitu, tambahkan 1 baris. Nah, menghitung semi total sama, berarti ini adalah jumlah total penjualan di kelompok pertama ya. 176 tambah ini gitu ya. Gitu. Nah, yang 878 juga sama gitu ya. Gitu. Nah, yang setengah rata-rata juga sama, pembagian. Jadi 725 dibagi 4 karena tahunnya tadi 4 ya per kelompok. Jangan pikirkan yang ada setengah tahunnya ini enggak usah karena ini hanya untuk meletakkan aja titik nolnya nanti. Kemudian yang 219,5 itu adalah yang dari 878 dibagi 4. Nah, itu. Nah, selanjutnya langkahnya sama gitu ya, sama. Cuman nanti penelusuran tahunnya yang berbeda. Kalau tadi kan ada tahun 0 ya. Kalau ini enggak ada tahun 0 gitu. Enggak ada tahun ke 0. Jadi ini kan tadi kan ada min 0. Sebelumnya di sini kan ada taruh ini. Kan ada min 0 ya. Min 0 yang ini gitu ya. Itu. Ini kan. Nah, ini. Nah, kalau yang model begini tadi datanya enggak ada. Adanya plus 0,5 dan min 0,5. Gitu. Ya. Karena apa? Karena tadi
tahun yang diletakkan semi adalah antara tahun 91 sampai 92. Sehingga kalau ke bawah dia berkurang setengah tahun, terus ke tahun 90 kan tambah 1 tahun, berarti setengah sudah kurang setengah, dikurangi lagi 1 berarti 1,5. Nah, demikian juga 92 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini Anda perhatikan saja pola pola tahunnya, semakin ke atas semakin bertambah. Jadi nanti misalnya saya tanya, misalnya ada pertanyaan, berarti tren di tahun 1900 atau tahun 2000 lah gitu ya. Tahun 2000. Nah, tahun 2000 tuh naik berapa lagi dari sini? Berarti 97, 98, 99, 2000 nambah 3 berarti 5,5 tambah 3. Ya, tambah 3. Sehingga 181,25 tambah 8,5 kali 9 ini gitu ya. Gitu. Ya gitu ya. Jadi 181 ini dari mana? 181 ini yang ini. Tetap dari ambil yang pertama ya. Semi average pertama ini dijadikan untuk titik titik atau angka ini adalah angka dasar untuk dijadikan penjumlahan di depan ini gitu ya. Gitu. Oke ya, jadi ini kalau di selanjutnya ada kasus berikutnya lagi gitu ya. Kasus berikutnya lagi semacam ini. Ya. Nah, ini tahunnya jumlahnya ganjil 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7. Nah, kalau 7 itu kan dibagi kan tidak seimbang gitu ya. 7 misalnya gitu. Dibagi 2 berarti 3 sama 3 ada 1 tengahnya gitu ya. Nggak bisa. Jadi ya sudah. Yang tengahnya ini ya. Tengahnya ini kita kita jadikan kosong aja. Kosong. Tidak dihitung gitu. Tidak jadikan perhitungan. Yang kita ambil hanya 3 yang di atas dengan 3 yang di bawah. Terus semi totalnya disama aja, letakkannya ada pada tahun 91 gitu ya. Karena 3 data tadi bisa diambil tengahnya gitu ya. Yang bawah juga 3 data 94, 95, 96 bisa diambil tengah datanya gitu ya. Untuk meletakkan semi totalnya. Rata-ratanya ini juga sama gitu ya. Gitu. Jadi dia dibagi 3 karena satu kelompok ya. Dibagi 3, ini juga dibagi 3 ya pembagiannya. Gitu. Untuk yang belakang ini 217 juga gitu ya, 653 dibagi 3. Nah, sementara yang 93 hanya sebagai titik tengah saja. Nah, selanjutnya ya, cara ngitungnya sedikit berbeda gitu ya. Gitu. Karena nanti penentuan titik nolnya gitu ya, titik nolnya tetap juga menggunakan yang pertama. Ini, pertama yang 91 yang dijadikan semi total ini, ya 91. Gitu. Nah, kenaikan rata-rata tren per tahun adalah total tren kan sama ya. Total kenaikan tren yang di bawah dikurang data yang di bawah ini 217 kurang ini yaitu. Kemudian dibagi 4. Kok 4? Karena yang dihitung bukan cuma yang 3 kelompok tadi tapi ada tahun yang satu lagi yang nyempil tidak dihitung tadi itu loh. Jadi tetap juga jadinya dihitungnya adalah yang 4 ini ya. Jadi 90 sampai 93 ini kan ada 4 tahun. Yang ini juga dari 93 sampai 96 4 tahun. Itu untuk menghitung yang ini, menghitung rata-rata kenaikan tren per tahun. Nah, lalu selanjutnya sudah 91 kita tetapkan sebagai tahun ke-0. Ke-0 pertama gitu ya, tahun ke-0 pertama. Terus ke bawah berarti minus 1, ke atas 1 2 3 gitu ya. Bertambah 1, bertambah 2 tahun, bertambah 3 tahun. Tapi ketika di 217 yang 95 yang ini karena dia ada nilai setengah rata-rata semi totalnya, dia menjadi 0 lagi. Tapi dasarnya adalah 217, bukan 176 lagi. Kalau tadi sebelumnya kan dasarnya sama, 186 misalnya gitu ya. Yang ini juga 181,25. Tapi kalau yang model begini tidak, dia berubah lagi. Gitu, berubah lagi karena menggunakan dasar yang semi total yang kelompok kedua. Gitu ya, kelompok kedua. Itu sehingga begini ya. Lalu dihitung semua ya, sama 10,4 ini kenaikan rata-ratanya. Lalu baru bisa digambar garis trennya kalau sudah punya nilai-nilai ini gitu ya. Baik, jadi untuk tren yang kasus ketiga tadi di mana di mana jumlah
jumlah tahunnya itu ganjil gitu ya, jumlah tahunnya ganjil. Nah, ini penyelesaiannya semacam ini. Gitu. Nah, kalau yang model begini memang agak susah kita melakukan melakukan untuk prediksi. Mungkin kalau ini hanya sampai 1, 2, 3, mungkin di sini hanya 96, 97, 98 saja. Ya, 97, 98. Itu hanya 2 tahun ke depan saja kita bisa prediksi. Karena apa? Tahun 99 dia harus punya nilai baru lagi sebenarnya. Gitu ya, nilai baru lagi untuk dijadikan dijadikan tahun 0 berikutnya gitu ya. Gitu. Sehingga kalau yang kasus semacam ini memang jarang digunakan untuk pendekatan tren gitu ya, pendekatan tren. Nah, biasanya dipilih tahun yang memang jumlahnya genap gitu ya, jumlahnya genap. Kalaupun misalnya ada datanya jumlahnya ganjil dikurangi 1 biasanya gitu ya. Dikurangi 1. Nah, jadi ini. Nah, selanjutnya untuk semi average yang terakhir yaitu tentang menggunakan persamaan tren gitu ya, persamaan tren. Nah, persamaan tren itu kan persamaan garis gitu ya, persamaan garis. Nah, persamaan garis itu kalian bisa lihat ya ini, misalnya garis itu dibuat biasanya Y sama dengan A tambah BX. Ya, Y sama dengan A tambah BX. Nah, itu kalau dibuat dalam bentuk garis gitu ya, yang sumbu tegak ini adalah Y-nya, sumbu datar ini adalah X-nya, dan persamaan garisnya adalah yang ini gitu ya. Nah, persamaan garisnya adalah yang ini. Nah, jadi Y adalah sumbu yang tegak ini, X adalah sumbu datarnya. Nah, di mana nanti X adalah tahun, jadi waktu atau timingnya gitu ya, timingnya. Dari timing ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan persamaan garis. Ya. Nah, di sini ada modifikasi sedikit dari data. Nah, ini misalnya menggunakan data yang kasus pertama tadi, yang kasus pertama itu yang ini kali ya, ini. Ya. Kasus pertama ini, kemudian Y ini adalah tingkat penjualannya. Ya, penjualannya. Nah, X ini adalah modifikasi tahunnya. Jadi, tahun pertama itu dibuat tahun ke-0. Ya, tahun ke-0. Ada juga yang membuat ini tahun ke-1 bisa juga, gitu ya. Tahun ke-1 bisa juga. Gitu. Tapi ini saya anggap tahun ke-0 bisa gitu ya. Ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu data. Nah, sehingga nanti kita bisa memprediksi misalnya tahun ke-15 bagaimana trennya, tahun ke-20 bagaimana trennya. Tinggal nanti memasukkan nilai X ini ke dalam persamaan tren yang terjadi gitu ya. Nah, ini sudah di semester lalu sudah saya sampaikan ya. Jadi, walaupun kalau nggak salah online juga kita sudah itu ya. Barusan online juga, sekarang online juga gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Oke, jadi caranya kita gunakan pola yang pertama tadi gitu ya. Pola yang kasus pertama ini ya, gitu. Kita aplikasikan di sini yaitu tahun 91 ya, kita jadikan itu titik pertama. Dan tahun 96 adalah titik yang kedua. Nah, kalau kurva kurva ini ya, XY itu kan berarti kan kombinasi X, Y gitu ya. X, Y. Berarti kita harus punya 2 titik. Karena apa? Kalau untuk buat garis kan tentu kita butuh 2 titik toh. Gitu. Kalau punya garis lurus ya maksud saya. Kalau punya 1 titik, itu jumlah titiknya tidak terhingga kita bisa buat. Karena kalau 1 titik, misalnya titik ini, saya bisa buat garis begini, bisa saya buat garis begini, bisa saya buat garis tegak, bisa miring begini. Ya, jadi itu yang melewati 1 titik. Tapi kalau ketika sudah 2 titik, gitu ya, 2 titik berarti Anda tinggal tarik garis saja lurus gitu ya. Gitu. Ini filosofinya orang kalau ngomong to the point ya berarti ya pasti seperti 2 titik. Bukan muter dari titik ini ke sini, ini muter baru sampai ke sini gitu ya. Gitu. Jadi jarak terpendek antara 2 titik adalah pasti berbentuk garis lurus gitu ya. Itu filosofi kira-kira ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ya gitu. Jadi kita sudah punya titik pertama, Y1 itu pada ini ya, tahun 91, nilainya 186, itu X1-nya berapa? 2. Ya, jadi X1 2 berarti X, Y kan 2,186 gitu ya. Itu 2,186. Terus titik berikutnya adalah titik kedua 7,186.
238,6 gitu ya. Gitu. Ini titik keduanya ya, titik kedua. Dan dari titik ini ya masing-masing titik kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi Y1 itu kita ganti dengan nilai untuk apa? Nilai Y ini kita ganti dengan Y1, X1-nya kita nilai X ini kita ganti dengan nilai X1 ini. Gitu ya, yang bernilai 2. Itu nanti diperoleh 186 sama dengan A plus B dalam kurung 2. 2 itu nilai X ya. Nah, persamaan keduanya 238,6 itu titik kedua sama dengan A tambah B dalam kurung 7. 7 itu nilai X. X yang pada titik kedua. Gitu. Nah, sebenarnya kalau mencari persamaan garis kan ada macam-macam Pak caranya. Iya, kalau punya dua titik kan ada juga metodenya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Itu juga bisa. Anda bisa menggunakan itu gitu ya. Tergantung nanti mana Anda lebih suka menggunakan ini atau yang tadi gitu ya. Menggunakan tadi. Nah, kalau ini sudah ketemu dua persamaan ini, lalu dieliminasi, gitu, dieliminasi, dikurangi. Nah, ini pertama adalah yang dieliminasi adalah nilai A-nya, karena dia punya nilai variabelnya sama. A dan A, bukan jadi ini bisa langsung dihilangi, kan A kurang A kan 0 gitu ya. Gitu, sehingga dikurangi aja 186 kurang 238,6 adalah minus 52,6. Yang A minus A habis, yang min 2B min 7B adalah min 5B. Karena kiri kanan sama-sama negatif, bisa dihilangkan negatifnya. Dan B adalah 52,6 dibagi dengan 5. Ya. Dibagi 5 adalah 10,52. Ya, 10,52. Nah, kemudian nilai A-nya bagaimana? Kalau sudah ketemu B-nya, ya Anda ketemu B-nya nilai ini, berarti A ini bisa dihitung. Toh. Tergantung Anda tinggal masukkan aja B ini ke persamaan yang mana. Nanti ketemu A-nya 164,96. Nah, kalau sudah ketemu A dan B-nya, kita kembali ke persamaan dasar untuk menemukan persamaan garis trennya. Nilai A-nya Anda gantikan ini ya, nilai 181 ini, yang ini Anda gantikan, masukkan ke A sini, dan B yang 10,52 masukkan ke B sini gitu ya, ke B sini. Jadi pertemulah persamaannya Y sama dengan 164,96 tambah 10,52. Ya 52. Jadi ini pertambahan tiap tahun sebenarnya. Sebenarnya mirip seperti ini tadi. Kalau penyelesaian pertama ini kan ini, ya. Cuma di sini jadi 186. Gitu. 10,52 ini kan mirip juga sebenarnya nilainya nih ya. 10,52. Ini pertambahan Pertambahan tiap tahunnya gitu ya, pertambahan tiap tahunnya. Gitu. Jadi kalau kita gunakan sudah ketemulah persamaan Y sama dengan 164,96 tambah 10,52X. Misalnya saya tanya, kalau tahun 2000 berapa trennya? Nilai trennya, nilai Y trennya berarti kan tinggal X ini Anda ganti. Anda ganti ya, ganti ini berarti 98 itu nilainya 10, X-nya 2000 adalah 11. Sehingga kalau Y pada tahun 2000 adalah X ini diganti dengan nilai 11. Baru Anda hitung. Nah, itulah manfaat garis tren ini untuk melakukan prediksi ya, nilai prediksi atau forecasting orang bilang. Itu ya, ini. Nah, jadi ini adalah caranya gitu ya, caranya untuk metode setengah rata-rata. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, saya lanjut lagi untuk kita prakteknya gitu ya. Prakteknya menggunakan Excel dan SPSS. Ya, nanti kalian bisa coba di di rumah setelah kita kuliah ini gitu ya. Kalau memang tidak bisa langsung mencoba bersama saya, gitu. Intinya gini, kalau kita bicara mengenai tren, ya tren itu sebenarnya paling enak dituangkan dalam bentuk gambar sebenarnya atau grafik gitu ya, atau grafik. Sehingga sebenarnya lebih bagus Anda atau kita bersama itu berlatih membuat grafik dari data gitu. Jadi data kita buat grafik lalu kita cari trennya gitu ya, trennya. Gitu. Dan Excel membantu gitu ya, membantu terutama untuk yang terakhir yaitu tentang persamaan, ya persamaan garis tren gitu ya.
Oke, saya ambil contoh saja gitu ya, langsung aja. Mana Excel tadi? Oke, ini. Apakah sudah kelihatan ini apa namanya saya? Excel-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Sudah, Oke. Pak. Jadi ini saya menggunakan yang terakhir ya. Kelihatan, Jadi Pak. saya menggunakan untuk tren yang terakhir karena itu yang paling sering digunakan dibandingkan yang lain gitu ya. Yang kasus 1, 2, 3 itu lebih bagus yang sering digunakan yang ini. Kita mencari garis tren. Nah, jadi ada tahun gitu ya. Ini udah datanya gitu ya yang tadi sama. X ini adalah data yang sudah kita rubah tadi gitu ya. Kita rubah dan Y adalah ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita akan berusaha menggambar grafik aja sebenarnya. Kalau Excel itu menggambar grafik, dan grafik nanti akan membantu kita untuk apa namanya melihat trennya bagaimana kira-kira begitu ya. Nah ini kita gunakan yang nilai X dan nilai Y-nya gitu ya. Nilai X dan nilai Y-nya. Nah kita apa namanya kita gunakan ini untuk membuat grafik. Nah kalau grafik kan di Excel kan menggunakan insert ya, kemudian grafik ini toh, itu insert yang grafik ya. Anda mau pilih yang mana, tapi cenderung biasanya kalau di statistika itu pertama biasanya kita gunakan untuk tren itu adalah plot. Jadi ketika X0 Y-nya berapa, 1 Y-nya berapa, 2 Y-nya berapa gitu dan seterusnya. Sehingga kita mencoba membuat apa namanya grafiknya menggunakan yang scatter ya, scatter plot. Oke. Caranya ya sudah kita klik aja scatter ini. Nah, yang titik-titik ini ya scatter titik-titik. Oke. Munculnya begini ya. Jadi datanya belum ada gitu ya. Apa namanya gambarnya belum ada karena memang kita belum tentukan ya, belum tentukan. Ya, jadi misalnya kita select data. Jadi mengatur ini, membuat ini kan kita harus membuat datanya dulu ya. Mana yang kita tentukan sebagai sumbu X, mana yang kita tentukan sebagai sumbu Y gitu ya. Jadi kalau kosong begini berarti datanya belum terpilih karena select data di sini biasanya muncul di chart design, ada select data di sebelah sini ya, karena datanya belum ada. Nah, range-nya udah kita XY-nya kita blok aja gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Jadi legend-nya ya, legend series itu adalah yang sumbu tegak itu apa? Kita ambil yang Y gitu ya. Yang Y. Nah, misalnya kita buat begini, kita okekan saja, biasanya datanya udah muncul gitu ya. Gitu. Jadi yang X ini otomatis nanti jadi yang dasar gitu ya. Jadi inilah kurvanya gitu ya. Gitu. Datanya pada tahun ke-0 dia di 176 itu di sini letaknya dan seterusnya. Nah, ini adalah data apa namanya? Data realnya ya, data realnya. Ya. Jadi ketemu data realnya, tinggal mencari trennya, kan trennya. Nah, trennya itu biasanya kalau Excel sudah memberikan bantuan mencari trennya, yaitu kita cari pada chart design, itu paling chart design, kemudian paling pojok sini ada namanya add chart element atau elemen grafik ya. Kita klik ke bawah. Nah, ada trend line, garis tren. Nah, kita tadi karena kita bentuknya linear, maka kita minta yang linear. Kita klik linear. Sudah, ketemulah garis trennya. Jadi yang garis putus-putus ini, ya garis putus-putus ini adalah garis trennya. Ya, trennya. Nah, tren tadi kan ada persamaannya gitu ya, persamaan garis trennya yang pada apa tadi Y sama dengan berapa 100 berapa tambah 10,5 berapa X gitu ya. Nah, itu bisa juga ditampilkan. Nah, caranya bagaimana? Sama pada saat di chart design ya, gitu, kita ke quick layout. Jadi ada tambahan layout yang perlu kita masukkan ke sini ya. Jadi klik, kita masukkan fungsinya, ada fx ini. Fx ini adalah fungsi persamaan garis gitu ya, persamaan garis. Itu kita klik. Udah otomatis akan muncul ini. Nah, ini. Ya. Akan muncul itu. Itu adalah persamaan garisnya gitu ya. Persamaan garis tren ini tadi gitu ya. Jadi Y sama dengan ini. Nah, cuman dia terbalik gitu ya. Jadi Y sama, kalau ini Y sama dengan BX tambah A gitu ya.
BX tambah A. Anda bisa lihat ini yang ini ya. Y sama dengan 10,576X ini bisa ya? Bisa lihat ya? Bisa ya? Dijempol kalau bisa. Oke, bisa. Ya, jadi bisa, Pak. Itu adalah persamaan garisnya kan sama seperti yang tadi gitu ya. Cuma dia modelnya kalau print out-nya apa namanya? Print out-nya Excel dia B duluan. Jadi Y sama dengan BX plus 164,71 gitu ya. Dan kok ada koma? Komanya beda. Nah, komanya beda biasanya karena perhitungan koma sebelumnya gitu ya. Mungkin waktu tadi penentuan titik-titik apa semi average-nya, pendekatan apa pembulatan komanya berbeda sehingga apa namanya sehingga juga hasil persamaannya juga akan berbeda. Gitu. Tapi intinya kita ambil apa namanya bentuk trennya ternyata sama, ya positif ya trennya ke atas. Jadi semakin bertambahnya tahun, ya misalnya Anda nanti di sini mau tahun 2000 berarti dia nanti apa namanya ini begini berarti begini gitu ya. Anda terus ginikan aja sudah gitu. Nah ini yang begitu. Jadi tahun 2000 berapa? Yang berarti ini 11 gitu ya. Ya sekitar 310 lah gitu ya. Gitu. Tinggal trennya semacam itu. Ya, trennya semacam itu. Nah ini, jadi apa namanya Anda bisa perkirakan menggunakan persamaan ini bisa gitu ya. Bisa. Jadi itulah ya kegunaan dari tren ya, persamaan tren. Nah, untuk yang Excel ini ada yang apa namanya? Ada yang masih bingung atau mau diperjelas mana bagian mananya gitu. Kalau sudah, biar saya lanjutkan ke bagian yang apa tadi namanya, yang SPSS. Nanti videonya ini saya apa namanya saya YouTube-kan lagi gitu ya sehingga nanti Anda bisa pelajari lagi gitu ya. Ya, Pak. Oke ya, jadi sementara ini dulu untuk yang Excel ya, jadi cukup mudah untuk membuat apa namanya garis. Dan ini garis lurus tapi dia dengan perhitungan, tidak seperti pendekatan freehand tadi gitu ya. Tidak dengan pendekatan freehand dan ini lebih akurat. Oke, selanjutnya ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah. Oke. Nah, di sini nanti kelihatannya akan kehilangan apa ya? Pas saya menunjukkan analyze-nya pasti akan kehilangan kotak-kotaknya gitu ya. Nanti saya harap apa namanya mudah-mudahan bisa saya tunjukkan gitu. Nanti saya foto, saya kirimkan lagi di videonya. Karena biasanya terputus karena dia akan hanya menangkap apa yang saya tampilkan di lembar ini gitu ya. Oke, pertama gitu ya. Pertama var variabel berarti kan kita mengambil nilai-nilai tadi gitu ya. Saya copy saja ya biar gak kelamaan. Gitu. Oke, ya ini datanya gitu ya datanya. Yang di sini tahun apa namanya tahunnya, kemudian tahun ke 0, kemudian ini nilai penjualannya. Nah, karena tahunnya ini tidak perlu desimal ya dan tahun sebelahnya juga tidak perlu desimal, maka di variabel view ya kita hilangi desimalnya gitu ya, kurangi. Oke. Nah, dia di data view sudah berubah gitu ya. Tinggal kita buat ini tahun sama ini kita butuhnya yang kedua ya, variabel kedua dan variabel ketiga itu kita rubah aja gitu ya. Jadi variabel kedua kita buat namanya tahun gitu ya. Yang variabel ini adalah misalnya penjualan, jual. Oke. Ya, jadi sudah berubah yang namanya tahun dan jual. Nah, karena ini yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan garisnya gitu ya. Oke. Nah, langkahnya kalau di SPSS yang kita gunakan nanti tahun dan jual, variabel kedua variabel ini ya, itu kita analyze. Jadi kalau apa namanya untuk SPSS kan melakukan perhitungannya dengan analyze gitu ya. Jadi klik analyze, kita ke regresi yang linear. Ya, jadi sebenarnya ini adalah salah satu alat statistika regresi gitu ya, yang nanti sebenarnya akan kita sampaikan di belakang di kuliah belakang nanti gitu ya. Itu tentang regresi, ya sebenarnya sama juga gitu ya, mencari tren juga gitu ya. Itu yang kita pilih linear.
Nah, di sini sebenarnya ada kotak, tapi kalian bisa lihat enggak? Bisa lihat nggak kalian ini ya? Ada kotak linear Nggak bisa, regression. Pak. Kelihatannya enggak? Pasti enggak bisa Nggak lihat ya. bisa, Pak. Hah? Bisa? Bisa Pak, tapi kecil sekali. Oh, kecil sekali. Ini kelihatan nggak saya besarin ini? Kelihatan tidak? Bisa di zoom kok. Yang ini, yang kotak baru ini loh, linear regression. Ditarik bisa kelihatan kok, Bisa Pak. ya? Nah, Bisa di zoom di itu. sini ada Iya Pak, iya iya. Bisa kok, Pak. Di Iya, Pak. Zoom bisa, ada Pak. dependent, ada independent yang harus Coba di dimasukkan. zoom. Sementara variabelnya itu ada tahun dan jual, yang satunya nggak usah diperhatikan ya, karena tadi itu kan tahun 2001, 2002 dan 900, 1900 berapa gitu ya. Yang kita lihat tahun dan tahun jual. Nah, kalau di SPSS ya ada independent, ada apa namanya dependent, itu melihatnya gini. Misalnya ada persamaan gitu ya, persamaan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Ini ya, ada persamaan Y sama dengan BX gitu. Nah, Y ini adalah dependent. Yang X ini adalah independent gitu ya. Jadi ini independent, ini yang dependent. Nah, sehingga Y ini tadi apa? Y tadi kan adalah penjualan gitu ya. Sehingga penjualan itu dimasukkan ke dependent, yang X, yang independent dimasukkan sebagai yang tahun tadi sebagai independennya gitu ya. Jadi jangan terbalik. Pokoknya yang setelah sama dengan ini gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan tulisannya. Nah, Y sama dengan A plus BX. Yang X ini adalah yang independen. Jadi setelah sama dengan itu independen, yang sendirian ini adalah dependen. Sehingga saya masukkan apa namanya jual ini ya ke dependen dan tahun ke dalam independen. Ya. Itu. Jadi saya masukkan ke situ ya. Lalu abaikan dulu yang lain-lain ya, tidak usah diperhatikan dulu, langsung kita klik OK. Nah, berarti yang kita perhatikan adalah yang koefisien. Jadi ada ini kan ada outputnya itu macam-macam, kemudian paling bawah ada koefisien. Ya. Koefisien. Koefisien itu ada konstan, ada tahun ya, Anda bisa lihat ya. Ada konstan, ada tahun. Nah, ada konstan, ada tahun. Nah, konstan itu adalah konstanta, di mana konstanta tadi adalah menggantikan nilai A. A ya. Jadi konstanta A. Nah, yang unstandardized B itu adalah sebenarnya untuk apa namanya? Pada tahun itu adalah koefisien regresi namanya. Koefisien regresi atau koefisien atau angka di depan nilai X-nya. Di depannya adalah 10,576. Jadi yang A di sini nanti ya, Y sama dengan gitu ya, sama dengan 64,70 gitu aja saya buat ya, karena di SPSS itu kalau yang di sini titik itu adalah koma gitu ya, titik adalah koma tambah 10,57 misalnya gitu X. Nah jadi ini cara apa namanya dari output itu Anda terjemahkan begini gitu ya, ini sama dengan berikutnya gitu ya, gitu. Jadi untuk SPSS memang lebih apa lah ya, penyajian grafiknya kurang sebagus Excel ya, kurang sebagus Excel. Itu bukannya tidak bisa ada beberapa grafik yang bisa ditampilkan gitu ya. Nah itu sehingga kalau saya untuk misalnya apa namanya untuk hal-hal yang hitungan seperti ini masih model apa namanya tren yang semi average, lebih bagusnya kita menggunakan Excel saja untuk apa namanya untuk menyajikan hasil perhitungannya gitu ya. Gitu. Nah ini adalah apa namanya pendekatan dengan menggunakan SPSS. Oke, sampai sini ada yang mau dibahas dulu ya, karena kita sudah praktekkan menggunakan Excel dan SPSS untuk melihat garis tren gitu. Sama, nah tadi hasilnya ya tinggal misalnya tahun keberapa ya isi ganti aja nilai X-nya gitu ya. Ganti X-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliahnya saya cukupkan ya,
untuk di sini ya, kalian bisa pelajari apa namanya. Nanti videonya saya buatkan lagi ya, mungkin agak entah malam, entah besok mungkin baru jadi. Mudah-mudahan bisa cepat karena renderingnya biasanya lama gitu ya. Ini kan 1 jam, berarti 1 jam kita videonya. Mudah-mudahan tidak bosan lihat videonya. Nanti di skip-skip aja lah kira-kira begitu, mana yang penting. Oke, saya rasa itu aja. Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Dadah.